Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Husna, kelas 4A Manajemen Informatika, NIM E0203200007. Di sini saya akan membahas tentang UU ITE dan cybercrime. Jadi di sini kita akan membahas apa sih UU ITE itu? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah aturan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan penyimpangan yang menjurus pada pelanggaran teknologi dan komunikasi serta nama baik perorangan atau institusi. Di sini bisa kita lihat ada kronologis RUU ITE yang berawal dari RUU PTI atau RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi RUU ITE atau RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik menjadi RUU IKTE atau RUU Informasi, Komunikasi dan Transaksi Elektronik dan menjadi RUU ITE atau RUU Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain: 1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. 2. Tanda tangan elektronik dalam pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. 3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority pasal 13 dan pasal 14 UU ITE. Dan 4. Penyelenggaraan sistem elektronik pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Informasi elektronik. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak berlaku untuk 1. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, di antaranya yaitu surat berharga, surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum, acara perdata, pidana, dan administrasi negara. 2. Surat beserta dokumennya, yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selanjutnya adalah kita akan membahas cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Jenis-jenis cybercrime. 1. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. 2. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. 3. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam. Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. 4. Ada defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain. Tindakan device ada yang semata-mata iseng untuk kebolehan, pamer, kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain. 5. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai atau username dan kata sandinya atau password pada suatu website yang sudah di-device. 6. Spamming
adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik atau email yang tak dikehendaki. 7. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Di sini kita akan membahas beberapa contoh kasus cybercrime, yaitu defacing, pemalsuan kartu kredit ditangkap di Cipulir. Tempo.com Jakarta, Subdit Research Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap Imam Sujanji, 30 tahun karena diduga memalsukan kartu kredit. Pria itu ditangkap di penginapannya di Cipulir, Jakarta Selatan. Selanjutnya contoh kasus cybercrime ada hacking, peretasan Sony Pictures Entertainment. Peretasan terhadap Sony Pictures Entertainment terjadi pada 24 November 2014. Hari itu, para karyawan perusahaan perfilman itu menemukan kejutan aneh. Sebuah gambar tengkorak berwarna merah muncul di komputer-komputer mereka. Di sini contoh kasus cybercrime cracking. Cracker remaja yang telah meraup sejumlah 1,8 triliun rupiah. FBI bekerja sama dengan polisi Belanda dan polisi Australia menangkap seorang cracker remaja yang telah menerobos 50.000 komputer dan mengintip 1,3 juta rekening berbagai bank di dunia. Dengan aksinya, cracker bernama Owen Thor Walker itu telah meraup uang sebanyak 1,8 triliun. Cracker 18 tahun yang masih duduk di bangku SMA itu tertangkap setelah aktivitas kriminalnya di dunia maya diselidiki sejak 2006. Ini adalah contoh lain dari defacing, yaitu kasus defacing pada situs KPU. Pada tahun 2008, situs KPU ini disisipkan sebuah pesan cinta berikut adalah gambar halaman web yang telah dideface. Ada spamming. Pria 23 tahun jadi raja spam dunia. Moskow. Biro Investigasi Federal FBI Amerika Serikat mulai memburu Oleg Nikolayenko, pemuda asal Rusia berusia 23 tahun yang diduga menjadi dalang serangan Mega-D botnet pada tahun 2009 lalu. Serangan Mega Botnet diketahui menginfeksi sekitar 500.000 komputer. Program jahat tersebut memungkinkan sebuah komputer yang terinfeksi mengirimkan email sampah hingga miliaran email per hari. Di sini ada contoh kasus cybercrime phishing. Phishing pada banking BCA. Tahun 2001, terjadi kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online yang bernama Steven Haryanto. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan seharga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Selanjutnya ada malware. Microsoft, PC merek terkenal juga rentan malware. Jakarta. Sejumlah PC merek terkenal seperti Acer, Asus, Dell, HP, laptop, dan Samsung diketahui terinfeksi perangkat rusak atau sering disebut malware yang disebarkan melalui install Windows bajakan. Demikian hasil studi forensik Microsoft. Faktor terjadinya cybercrime. Kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi perantara, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya cybercrime adalah 1. Akses internet yang tidak terbatas. 2. Kelalaian pengguna komputer. 3. Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. 5. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu,
yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. 6. Sistem keamanan jaringan yang lemah. 7. Kurangnya perhatian masyarakat. Penanggulan terhadap cybercrime. Adapun penanggulan untuk menangani terjadinya kejahatan internet atau cybercrime adalah sebagai berikut. 1. Melindungi komputer. 2. Melindungi identitas. 3. Selalu up to date. 4. Amankan email. 5. Melindungi akun. 6. Membuat salinan. Dan 7. Cari informasi. Itulah materi yang saya bahas tentang UU ITE dan contoh kasus cybercrime. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.